adalah salah satu provinsi di timur Indonesia yang wilayahnya didominasi oleh lautan yang mencapai 70% dari total wilayahnya. Nah, alasan itulah yang menjadikan Katong punya tanah Maluku ini kaya dari sektor kelautan dan perikanan. Sektor perikanan menjadi sektor yang dilirik saat ini oleh pemerintah pusat karena memang sumbangsi Maluku dalam produksi perikanan nasional adalah yang terbesar dari sebuah provinsi yang lain di Indonesia. Perikanan juga punya peranan penting dalam pembangunan perekonomian daerah, yaitu Ketumbuhan Maluku nih. Karena pemerintah provinsi memiliki akses kepada perairan laut yang lebih luas dan kaya dengan sumber daya ikan yang dimiliki oleh tanah Maluku. Peningkatan pada sektor produksi perikanan itu bisa jadi peluang besar for Katong punya daerah karena sektor perikanan ini memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan buat pembangunan Maluku. Jadi sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan di mana terdapat 1.340 jumlah pulau dengan presentasi lautan mencapai 92%, potensi sumber daya ikan di Katong punya tanah Maluku nih berada pada 3 wilayah pengelolaan perikanan yaitu WPP. Makanya Maluku kemudian ditetapkan menjadi lumbung ikan nasional. Sebagai daerah yang berkarakteristik kepulauan, sektor perikanan memang harus menjadi tulang punggung utama bagi alokasi anggaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Jadi Katong mesti bangga jadi orang Maluku yang memang diwariskan kekayaan alam dengan sumber daya hasil bumi yang juga terbatas sampai dengan hari ini. Di episode Carita Beta kali ini, Katong mau bercerita soal Katong punya sektor kelautan dan perikanan yang belum dikelola secara maksimal. Tapi kali ini Katong sih bicara tentang pabrik kah atau pemerintah kah. Tapi Katong mau cerita soal kekayaan laut dan perikanan di Maluku dari sudut pandang nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan sektor kelautan dan perikanan for dong punya kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat kepulauan di Maluku dengan jumlah pulau yang lebih dari 1.000 itu dong kadang-kadang bermukim di daerah pesisir yang memang sebagian besarnya itu bekerja sebagai nelayan. Mulai dari nelayan yang perahu semang sampai dengan nelayan yang bisa ikut jaring bobulai. Hari kalau sumalam begitu matahari sumaso, inilah saatnya nelayan Maluku yaitu penduduk lokal sini dumpi mencari. Kali ini Katong seiko dong dan perahu semang, tapi Katong mau bercerita soal salah satu teknik kearifan lokal yaitu bagan ikan di Ambon yang walaupun sederhana tapi dong bisa dapatkan hasil yang maksimal dari sini dan bisa menghidupkan dong punya keluarga.
Usaha bagan perahu ini cukup banyak digeluti oleh masyarakat di wilayah pesisir. Nah, salah satunya ini di Desa Tuleu sini. Usaha penangkapan ikan dengan cara bagan perahu ini atau bagan apung merupakan salah satu investasi yang menjanjikan juga dan dapat menopang perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat kecil. Bagan apung adalah alat penangkapan ikan yang termasuk kategori jaring angkat dan bisa dipindah-pindah dengan menggunakan kapal motor. Nah, biasanya itu cara dong mengoperasikan bagan angkat ini membutuhkan tenaga kerja 6-7 orang yang terdiri dari satu juragan laut dan 5-6 penlega. Dalam organisasi produksi begitu, Bagan Padang ini menerapkan sistem bagi hasil saja. Jadi dong yang digaji, tapi dong sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil dalam organisasi bagan ini adalah sistem bagi 3, di mana biasanya yang dapat tuh pemilik modal, lalu dapat 2 bagian, sedangkan pekerja itu mendapat 1 bagian, yang nanti bagian itu disebut sebagai dengan jumlah penega. Mekanisme sistem bagi hasil pada komunitas nelayan kayak bagan begini merupakan aturan yang disepakati oleh bersama. Meski posisi tawar juragan laut dan penega memang lemah dalam menentukan sistem bagi hasil, tapi juragan darat juga dia ini menerima menjalani sistem bagi hasil yang sudah disepakati karena memang akan kerja barat. Konstruksi bagan apung ini juga merupakan jaring berbentuk segi empat dan menggunakan 2 buah tiang sebagai penggantung dan pembuka jaring. Nah, kalau akan bagian atas jaring itu diberikan alat pelampung dan bagian sebelah bawah diikatkan pemberat. Jadi kalau bagian bawah itu dilengkapi tali penarik bila dilakukan secara manual. Nah, untuk kapal yang dilengkapi dengan dia punya wings begitu yang bisa putar sendiri, maka di kapal juga dilengkapi pula oleh railing yang biasanya sesuai dengan jumlah tali yang digunakan. Nah, tali ini berfungsi sebagai penarik dan juga pengangkat jaring dalam air. Bahan yang digunakan untuk membuat bagan apung ini atau jaring biasanya itu ada jaring, tali, gantungan jaring. Bahan yang dipakai terutama bahan yang kuat dan tahan lama, tahan terhadap beban dan tahan terhadap gesekan lagi. Nah, sifat bahan tersebut tuh biasanya umum pada bahan-bahan yang tali jaring terbuat dari serat sintesis seperti nilon, tetoran, dan lain-lain. Nah, selain itu bahan yang digunakan untuk membuat bagan apung juga pemberat, timah besi, pelampung, cincin, dan kayu tiang itu mesti sampo yang kuat. Apalagi kalau baku dapat angin kencang tuh takut sampo patah. Sedangkan untuk konstruksi kapal bagan apung itu sangat sederhana saja dan yang terlalu sulit untuk didesain. Tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti konstruksi bagan perahu hanyut dibentuk dari kayu, adalah pakai bambu, lalu waring serta perahu motor yang sekaligus
berfungsi sebagai alat transportasi di laut. Nah, bagan apung juga hanyut memiliki beberapa bagian, diantaranya bagian terbuat dari bambu berbentuk empat persegi, panjang yang menyatu dengan perahu ditempatkan di atas paling melintang. Nah, kalau teknik dia punya pengoperasian bagan nih apung ini diawali dengan bagaimana persiapan menuju fishing ground atau daerah penangkapan, seperti persiapan barang bahan melaut, solar, air es, minyak tanah dan lain-lain. Jadi pas sampai ke fishing ground dan hari menjelang malam, maka lampu dinyalakan dan jaring biasanya yang langsung diturunkan sampai dia pun saat tiba-tiba ikan telah berkumpul begitu. Nah, baru dialokasikan bagan atau angin masuk ke dalam area cahaya lampu. Makanya butuh keahlian khusus di sini supaya bisa lihat ikan kapan berkumpul. Nah, ada juga yang nelayan yang langsung menurunkan jaring setelah lampu dinyalakan. For menarik perhatian ikan, nah langsung lampu menyalakan setelah terpasang pertama. Lampu-lampu yang berwarna putih dinyalakan dipasang pada sisi kapal di lambung kiri dan kanan untuk memadamkan lampu ikan pada satu titik tertentu dan mengkonsentrasikan ikan yang berwarna putih supaya dia jangan lari ke mana. Nah, untuk menarik perhatian ikan agar ikan naik ke permukaan dan mencegah ikan terlalu liar, maka lampu putih yang di atas jaring dipadamkan dan lampu merah dinyalakan. Jadi ikan berkumpul di atas permukaan begitu sayang. Begini sudah cara dong tangkap ikan pakai bagan apung ini teman-teman. Biasa dia akan begitu kayak gampang, tapi ternyata paling susah karena harus punya feeling lagi for dia kapan waktu-waktu dan tempat forecast turun cang, ringkas naik cang. Walaupun dengan cara yang sederhana begini, tapi akan punya hasil don tergulung lumayan juga for makanan sehari-hari dan kebutuhan keluarga. Abang-abang ini dong bisa mencari nafkah lewat alat yang sederhana ini.
Hasil tangkapan dari bagan apung ini kemudian dong akan distribusikan ke pasar-pasar bagi konsumsi sehari-hari penduduk lokal di Ambon dan sekitar. Nah, karena memang kata orang Ambon itu lebih suka makan ikan bermus ikan segar lagi. Makanya ada dong ini nih. Dari jasa dan kerja abang-abang nelayan yang contohnya dari Desa Tulehu ini, kebutuhan ikan di pasar katong bisa nikmati di rumah ke rumah. Inilah salah satu cerita menarik dan inspiratif di cerita beta kali ini. Saudara dong, dia sendiri tuh. Bagaimana tanggapan ini? Dunda malam ini. Deng, menurut dong ini belum bukan musim yang pas. Karena kalau dapat musim yang pas, yang dong bilang musim ikan mati itu, dong punya hasil tangkapan katanya bisa 6-7 kali lipat dari sekarang nih. Baru jenis ikan yang dong dapat juga saya bisa tiap hari sama. Karena ada akan musim-musim tertentu tuh. Dari tangkapan yang dong sudah dapat di bagan nih, biasanya dari pasar-pasar dong sudah langsung merapat ke bodi, ke bagan nih, dong langsung lakukan penawaran for mau beli. Jadi makanya nih pas belum selesai kerja bayar lagi di atas bagan, biasanya orang-orang bajual ikan dong sudah datang nih dong bodi-bodi for beli hasil tangkapan di bagan nih. Ikan pun banyak apa jual? Ini sudah bukti dari katong punya kekayaan laut dan perikanan yang memang seheran kalau katong punya Provinsi Maluku ditetapkan jadi lumbung ikan nasional yang akan membantu pembangunan Maluku dan pembangunan Indonesia lain. Semoga lewat cerita ini bisa bermanfaat dan juga sekaligus menunjukkan ke katong semua orang Maluku bahwa katong diberkahi dengan kekayaan laut dan perikanan yang terbatas. Sing salah kalau ada yang bilang kalau katong mau bangun Maluku, mari katong bangun Maluku dari laut. Teman-teman semua, sampai di sini dulu ya katong punya cerita tentang salah satu kearifan lokal yang masih terus ada dan dikerjakan di oleh katong Putara tercinta nih.
Nah, demi membangun kesejahteraan yang dimulai dari kesejahteraan keluarga-keluarga kecil di Maluku. Saya rasa nih, hampir 30 menit katong sudah teman-teman semua. Semoga kisah cerita ini bisa jadi informasi yang positif dan bermanfaat for teman-teman dan saudara dong semua yang nonton ini. Katong baku dapat lagi di episode cerita beta yang lainnya yang tentu saja inspiratif dan edukatif.